Jadi merdeka atau dungu? Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Pidato kenegaraan itu kan harus diucapkan oleh seorang negarawan. Tetapi kita nggak lihat lagi semacam watak negarawan pada Presiden Jokowi. Ini sebetulnya 16 Agustus yang paling berbahaya, karena sangat mungkin kita nggak nyampe ke 17 Agustus. Jadi 16 Agustus ada pidato, terus 17 Agustus inspektur upacaranya lain itu. Tentu orang ingin mendengarkan politics of hope, politik harapan diucapkan oleh Presiden sebagai sugesti bahwa bangsa ini masih akan berlari. Yang diucapkan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 nanti itu bukan pidato kenegaraan, tapi semacam pidato perpisahan. Itu yang saya khawatirkan. Bukan saya khawatirkan sebetulnya, ya saya inginkan juga. Dan sekarang kita ingin lihat dari aspek akal sehat oleh Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, 16 Agustus pidato kenegaraan harusnya menjadi salah satu momentum perbaikan, perubahan, dan kebangkitan bangsa oleh Presiden Jokowi. Karena pidato seorang pemimpin itu harusnya bisa menggerakkan dan melakukan perubahan signifikan. Nah, bagaimana Bung Rocky melihat, apakah ada peluang harapan itu ataukah hanya sekedar lip service? Ini sebetulnya 16 Agustus yang paling berbahaya, karena sangat mungkin kita nggak nyampe ke 17 Agustus. Jadi 16 Agustus ada pidato, terus 17 Agustus inspektur upacaranya lain itu kan. Saya coba layani pertanyaan itu ya. Tentu orang ingin mendengarkan politics of hope, politik harapan diucapkan oleh Presiden sebagai sugesti bahwa bangsa ini masih akan berlari. Tapi Anda bayangkan Presiden berpidato, pidato kenegaraan, pada saat yang sama ketika satu caption pidatonya, misalnya Pak Jokowi lagi pidato tentang 7% itu, karena dia mesti kasih sugesti bahwa bangsa ini masih bertumbuh 7%. Lalu di televisi persis di samping caption pidato Pak Jokowi ada caption data statistik dari Antoni tadi. Lalu orang bingung yang mana yang benar, Antoni atau Jokowi itu? Pada waktu dia bicara tentang harmoni sosial, data dari Profesor Siti Zuhro tentang ancaman disintegrasi di daerah itu. Lalu orang bertanya, yang benar Pak Jokowi atau Mbak Wiwi itu? Pada waktu dia bicara tentang kita udah lolos dari
pandemi, orang dengar keterangan dari dokter siapa tadi, dokter Piprim. Dokter Pipin tadi, bahwa kita sebetulnya masih dikepung oleh junk food. Dan di istana, di pemerintah juga sekarang ada pemerintahan yang junk food, yang nggak diperlukan itu. Jadi harusnya kan begitu. Kan misalnya tadi Pak Antoni bayangkan di Amerika itu. Di Amerika hal yang biasa aja kan, presiden berpidato, oposisi taruh data terbalik itu supaya faktanya dicek aja tuh. Apalagi di Australia lebih gila lagi tuh. Perdana Menteri lagi pidato kenegaraan, oposisi pasang data yang terbalik itu. Kan mesti begitu politik kan supaya fair, supaya nggak ada yang jual kecap dari istana kan. Jadi coba bayangkan misalnya keadaan itu ada di Indonesia per hari ini. Kita bahagia bahwa kritik terhadap kebijakan itu tetap dihasilkan oleh proponen akal sehat. Itu soalnya itu nggak mungkin terjadi. Apalagi kalau saya bayangkan bahwa Presiden Jokowi akan pidato dengan teks yang disiapkan oleh kan seluruh staf khusus sekarang diminta ngasih 3-4 lembar kan. Nanti kompetisi kan kira-kira mana yang bagus itu, atau dipilih oleh menteri di situ. Ini bagian ini. Jadi ini akan jadi teks yang tambal sulam. Karena semuanya bingung apa yang mau diucapkan ketika seluruh indeks memburuk itu. Ini problem kita hari ini nih. Jadi kita menunggu satu pidato, padahal kita tahu pidatonya nggak akan ada isinya kan. Jadi pasti itu yang akan terjadi. Atau misalnya kalau presiden mau ambil risiko, dia bilang aja nih, saya mau pidato untuk 3 hal. Saya akan menjawab pertanyaan misalnya, mengapa Harun Masiku belum bisa ditangkap? Itu yang ditunggu publik untuk diucapkan. Mengapa Syah Ganda ditahan 10 bulan hanya soal yang politis? Bagaimana mungkin demokrasi masih ada hukum tentang orang beda politik? Kan itu ajaib kan? Itu justru current issues yang mestinya di-raise oleh presiden itu. Tapi mampu nggak dia ucapin itu? Kan ini intinya begitu. Atau mengapa PCR di Indonesia itu 900.000, sementara di India itu cuma 97.000? Mestinya itu isi pidato kenegaraan kalau presiden tahu bahwa dia mengerti keadaan masyarakat. Tapi kita tahu bahwa nanti akan dipoles demikian rupa sehingga yang muncul adalah kami masih bertumbuh 7% itu. Ya itu ya iya 7%, tapi yang mati 100.000 kuya. Jadi bagaimana bikin perbandingan tentang sukses ekonomi sementara angka kematian itu kita paling tinggi di seluruh dunia tuh. Kan di situ trade off-nya kan. Jadi sama seperti ini ya. Tetangga saya sebelah kiri dia piara anak kodok. Tetangga sebelah kanan saya dia piara anak ayam tuh. Lalu mereka berkompetisi. Yang sebelah kiri bilang anak kodok saya udah jadi kodok, maka dia bangga gitu. Bahkan jadi kodok dengan pertumbuhan 7% gitu. Tetangga sebelah kanan bilang, iya anak ayam saya udah jadi ayam petelur. Mana yang lebih bermutu? Anak kodok jadi kodok, dia berakhir di panci, direbus. Anak ayam jadi ayam petelur, dia berakhir di supermarket. Menghasilkan, produktif. Indonesia begini keadaannya, membanggakan diri sendiri. Padahal sebetulnya berakhirnya di panci itu. Jadi soal-soal semacam ini yang saya kira mesti betul-betul dipahami bahwa omong kosong kenegaraan itu yang akan kita dengar nanti. Saya membayangkan begitu. Mungkin nggak akan terjadi, tapi nanti orang bully saya lagi kan. Anda belum apa-apa, iya justru karena belum apa-apa saya membayangkan hal yang buruk. Karena inkonsistensi di mana-mana berlangsung. Jadi ini intinya. Apalagi misalnya kalau diterangkan bahwa ya negara ini pasti akan mengalami konflik kelas. Karena disparitas tadi itu. Data terakhir bahwa orang kaya Indonesia itu tumbuh besar sekali justru di era pandemi. Datanya ada. Kita bertanya, iya orang kaya tumbuh, tapi kok kita turun kelas dari middle income pergi ke lower income, middle lower income. Kan itu aneh kan? Orang kaya bertumbuh, tapi kelas kita jatuh. Itu artinya apa? Kelas menengah yang seharusnya bertumbuh justru turun ke bawah. Jadi terjadi disparitas yang luar biasa. Jadi ini soalnya ada di situ. Kalau bilang benci pada orang kaya, enggak. Orang kaya itu memang harus didorong untuk jadi kaya.
dengan prinsip akumulasi, nggak ada soal. Tetapi negara harus menjalankan prinsip sebaliknya, distribusi. Biasa aja kan? Jadi negara gagal menjalankan distribusi yang adalah tugas dia, padahal sebetulnya akumulasi terjadi. Bagaimana menerangkan itu dalam satu pidato kenegaraan misalnya, bahwa terjadi akumulasi, tetapi distribusi nggak terjadi, sehingga seluruh caption dari Anthony tadi itu akan dianggap sebagai makar. Nah, kita mau lihat itu sebetulnya sebagai problem bangsa ini. Dan ya banyak hal yang kita cemaskan sedang berlangsung sekarang. Bagaimana mungkin kita memperoleh keyakinan bahwa nanti semester depan ekonomi akan tumbuh di atas 7%. Kan mestinya tumbuh di atas 7% kan. Kalau sekarang 7%, walaupun dari -5 ke -5 ke 7, itu sebetulnya cuma 4. Tapi nanti ada kesulitan. Nanti semester akhir tahun, angka kuartal terakhir itu akan memperlihatkan bahwa nggak mungkin di atas 7%, maka drop lagi kan. Lalu timbul lagi keterangan baru bahwa penyebabnya karena macam-macam. Jadi terlihat bahwa manipulasi data statistik itu membahayakan justru stabilitas negara, karena semua orang menganggap udah berlangsung pertumbuhan ekonomi atau perubahan struktural di dalam sistem perekonomian kita, ternyata nggak terjadi. Nah, soal-soal semacam ini yang menunggu meledak nanti, dan suatu waktu kita mungkin anggap bahwa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 nanti itu bukan pidato kenegaraan, tapi semacam pidato perpisahan. Itu yang saya khawatirkan. Baik, terima kasih Bung Rocky. Bukan saya khawatirkan sebetulnya, ya saya inginkan juga. Iya. Ada pertanyaan dari masyarakat ini, salah satu penanya nih. Mungkin untuk Bung Rocky, saya ingin melihat dengan situasi yang sangat berat ini ya, tadi disampaikan oleh salah satu audiens kita, daya beli masyarakat udah sangat berat. Tetapi kenapa seakan-akan kehidupan sosial kita itu masih saja, Bung Rocky, kita kayak nerimo keadaan ini. Survei-survei yang ada juga menyatakan bahwa mereka puas. Tadi sore saya diskusi dengan Bu Neti tentang survei Carta Politika. Bu Neti bingung ya, Bu Neti Prasetyani. Dengan situasi saat ini, kenapa masyarakat masih menganggap Presiden Jokowi ini sukses dan puas terkait program penanganan pandeminya, padahal masalah begitu banyak dan kehidupan begitu berat. Bagaimana Bung Rocky melihat ini? Tadi saya habis naik gunung tuh, turun gunung nih, ketemu dengan seorang penjual es keliling. Dia setiap hari berjalan kira-kira 40 km itu, naik motor bututnya itu, hanya untuk menjual ice cream. Saya tanya sama dia, dapat berapa hari ini? Jadi dia keluar dari jam 8 pagi, saya bertemu sama dia jam 4 sore, itu cuma 2 laku. Sisanya dia nggak tahu dia mau apain itu, karena dia selalu khawatir nanti PPKM diperpanjang, terus dia mesti beli bahan baku, tiba-tiba bahan bakunya membusuk untuk bikin es keliling itu. Jadi dia justru usulkan ke saya, tolong bilang sama pemerintah Pak Rocky, bikin aja PPKM itu sampai 6 bulan, jadi kami bisa lakukan perencanaan gitu. Kalau nanti seminggu kemudian seolah-olah akan selesai, ternyata Pak Jokowi bilang perpanjang lagi 3, 4, 5 hari. Jadi kacau perencanaan itu, Pak. Jadi di situ dia nggak bilang kita nggak mendukung, tapi cara dia mengucapkan itu artinya protes. Nah, bagian ini nggak bisa disurvei soal-soal beginian. Tentu kalau ditanya, Anda masih mendukung? Ya, kami mendukung karena kami berharap. Jadi mendukung karena berharap, gitu. Bukan secara real dia mendukung. Secara real dia maki-maki pemerintah, walaupun dia nggak bisa ucap maki-maki itu. Karena basa-basi orang Indonesia begitu kan. Jadi kalau dianggap orang Indonesia nerimo, memang itu adalah keadaan kebudayaan kita nerimo. Tetapi jangan lupa, orang Indonesia juga itu punya tradisi ngamuk. Jadi dari nerimo ke ngamuk itu cuma butuh 1 pom bensin dibakar. Saya mau terangkan itu sebagai problem sosial. Jadi sama juga kita
tahun 65, perubahan ke Orde Baru, reformasi, ya orang tadinya nerimo-nerimo aja. Tapi nerimo itu sebetulnya adalah simpanan dari ngamuk. Dari nerimo ke ngamuk itu cuma butuh 2-3 menit. Nah ini soalnya. Jadi kalau pemerintah anggap nerimo, ya oke, dia tetap anggap nerimo. Tetapi kan nggak mungkin daya beli itu ditahan lagi atau diganti dengan impian. Daya beli ya daya beli, nggak bisa kita mimpi bahwa kita akan punya daya beli. Itu yang nggak bisa dimengerti oleh kekuasaan. Oke, apa ya, pidato kenegaraan itu kan harus diucapkan oleh seorang negarawan. Tetapi kita nggak lihat lagi semacam watak negarawan pada Presiden Jokowi. Jadi dari segi setting aja itu udah keliru, bahwa nggak mungkin kita mendengarkan pidato kenegaraan dari seseorang yang kehilangan watak negarawan. Ini poin pertama saya. Yang kedua, betul tadi Mbak Wiwi, bahwa ya mundur aja, tahu diri gitu. Kan itu intinya memimpin kan. Kalau gagal ya mundur. Bahkan ini ada dokter nih. Kan sel kita, sel manusia itu dibekali oleh kemampuan membunuh diri bahkan. Kalau sel saya rusak, ada sel rusak di saya, maka sel itu akan membunuh dirinya sendiri supaya nggak mengganggu sel yang lain. Namanya apoptosi itu. Tetapi bagian ini sebetulnya yang harusnya jadi pelajaran agar supaya kita dididik untuk menghentikan keburukan tanpa harus menunggu hasilnya yang lebih berbahaya tuh. Buat apa menunggu 2024 kalau udah terjadi keadaan yang buruk hari ini? Dan itu yang kita anggap sebagai sesuatu yang nggak bisa dibenahi lagi. Nah ini intinya bahwa kalau kita lakukan terus-menerus, nanti orang lain juga atau pemimpin berikutnya akan lakukan hal yang sama. Nah saya membayangkan bagaimana mungkin pemimpin berikutnya harus membayar seluruh keburukan yang dilakukan oleh rejim hari ini. Utang yang luar biasa, perpecahan di dalam masyarakat, kesehatan yang buruk. Jadi bayangkan kalau 2024 Presiden Jokowi turun, penggantinya itu dua minggu kemudian jatuh lagi. Karena bebannya begitu besar. Tuh. Ini curangnya tuh. Pemerintah hari ini mengambil semua harapan rakyat dan membebankan kesalahan nanti pada pemimpin berikut. Karena itu saya berpikir harus dilakukan perubahan di luar sistem elektoral 2024, harus dipercepat buat mencegah kan ada pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu, supaya nanti buah yang lain itu juga tetap walaupun dia jatuh tapi itu buah yang sehat, bukan buah yang membusuk. Jadi keadaan kita seperti itu, maka saya selalu ingin kasih sugesti bahwa walaupun negara ini membusuk, tapi kewarganegaraan tidak boleh membusuk. Karena hanya itu dasar kita untuk mengucapkan keadilan, mengucapkan masa depan. Itu kira-kira intinya. Jadi merdeka atau dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Rocky.